nggak sih kamu merasa aku masih percaya Tuhan, tapi aku sudah nggak merasa apa-apa lagi? Doa terasa kosong, ibadah seperti rutinitas, dan Alkitab jadi sekedar teks, bukan lagi suara hidup dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan religious apathy. Keadaan ketika kita masih beragama tapi kehilangan api iman. Shalom, sahabat IKN yang terkasih di dalam Kristus, bertemu kembali bersama saya Edward Purba dalam podcast Ikatan Kristen Nusantara. Religious apathy atau apati religius atau spiritual adalah keadaan kurangnya minat, kepedulian atau motivasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama atau spiritualitas. Ini berbeda dengan ateis yang tidak percaya pada Tuhan atau antitesisme, menentang kepercayaan pada Tuhan. Karena apati lebih merujuk kepada ketidakpedulian, bukan penolakan aktif. Tuhan Yesus pernah memperingatkan hal ini dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu firman Tuhan. Kata-kata ini yang sangat keras, tapi sebenarnya kata atau firman ini adalah jujur. Tuhan gak mau kita hidup dalam setengah hati untuk mengikut Dia. Mengapa religious apathy terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, kelelahan rohani atau spiritual burnout. Kita sibuk melayani tanpa mengisi diri. Kedua, tekanan dunia modern. Fokus pada pencapaian tapi lupa sumber kekuatan sejati. Ketiga, kejenuhan rohani. Terlalu sering mendengar tapi jarang merenungkan. Keempat, kehilangan makna. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak berjalan bersama Tuhan. Kadang kita berpikir, aku kan masih Kristen, masih ke gereja. Tapi Tuhan tidak mencari kehadiran fisik saja. Ia mencari hati yang rindu dan iman yang hidup. Bagaimana dampak religious apathy? Pertama, hubungan pribadi dengan Tuhan pasti menjadi membeku. Yang kedua, komunitas iman kehilangan kasih dan gairah pelayanan. Yang ketiga, nilai-nilai rohani mudah dikompromikan. Yang keempat, dunia kehilangan saksi Kristus yang autentik. Efesus 5:14 berkata, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Lalu bagaimana menghidupkan kembali iman kita? Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Akui bahwa kita sedang suam-suam kuku. Kedua, kembali ke dasar. Baca firman bukan karena kewajiban, tapi untuk mengenal hati Tuhan. Ketiga, cari komunitas rohani yang hidup. Iman tumbuh dalam hubungan. Keempat, latih disiplin spiritual kecil. Misalnya doa 5 menit sebelum tidur, jurnal iman, membaca firman Tuhan ya, dengan teratur, atau renungan singkat. Yang kelima, hidupkan iman lewat tindakan. Misalnya melayani orang lain merupakan cara yang jitu. Bagaimana Tuhan juga melayani orang lain.
Ini menjadi cara menyalakan kembali api kasih kita. Ya mungkin teman-teman kamu sedang merasa jauh dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah jauh darimu. Dia menunggu, sabar, dan siap menyalakan kembali hatimu. Kalau gitu, teman-teman yang sekarang sedang apatis terhadap iman Kristen, atau saudara merasa lelah sekali, tapi saudara pelayanan, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Mari tenangkan dirimu, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami saat hati kami menjadi dingin. Bangkitkan kembali gairah kami untuk mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan melayani-Mu. Jadikan kami terang yang menyala di dunia yang gelap, agar kami kembali semangat dalam mengikut Engkau. Amin. Saudaraku, kalau dalam episode ini memberkati kamu, jangan lupa teman-teman atau sahabat IKN dapat membagikan video ini kepada yang lain yang sedang kehilangan semangat rohani, agar mereka tidak menjadi orang yang apatis kepada iman Kristen. Saya berharap kita masih akan tetap berjumpa dalam podcast Ikatan Kristen berikutnya, menandakan Anda bukan orang yang religius apati. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.